kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha sebelum memulai Dhamma Talk malam ini dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk termasuk para dewa dan Brahma menghormati Buddha karena Buddha adalah yang terunggul, telah melenyapkan semua kekotoran batinnya yang menjadi tercerahkan sempurna atas usaha sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia, memiliki diberkahi 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya, supremasi keunggulan, Dhamma, 9 pengetahuan Dhamma adi duniawi, Yasa, terkenal dan banyak pengikut, Siri, keagungan dari penampilan yang mulia, Kama, kekuatan pencapaian kesempurnaan, Payata, usaha yang aktif. Sadu, sadu, sadu. Oke. Sudah lama enggak baca ini. Ya, ini adalah arti dari Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, diterjemahkan dengan ini pun masih termasuk yang disingkat penterjemahannya. Kalau dibabarin lagi lebih jauh lagi, lebih detail lagi. Ya, Bante sudah menjelaskan itu tentang 9 kualitas Buddha. Ya, Anda bisa cek di channel YouTube kalau memang Anda mau tahu lebih jauh lagi tentang arti dari kualitas Buddha itu sendiri. Ya. Nah, malam ini kita punya kesempatan, ya Bante punya kesempatan untuk menjelaskan tentang Tinamida. Ya, ini kita perlu tahu ini. Ya, Tinamida itu termasuk dari Pancaniwarana yang mana merupakan halangan dalam meditasi. Ya, sudah sering akan dijumpai. Ya, hari ini saja sudah ada laporan ngantuk Bante. Gimana ngatasin ngantuk? Ya, itu salah satu yang jadi masalah dalam meditasi, ya, Tinamida. Di sini penjelasannya rintangan batin dan cara mengatasinya. Pancaniwarana. Apa saja? Ada yang ingat Pancaniwarana itu? Kamacanda, Byapada, Tinamida, Udaca Kukuca, Wicikica. Itu halangan dalam meditasi, rintangan dalam meditasi. Kamacanda apa? Nafsu keinginan.
nafsu raga, ya. Lalu vyapada, ya, niat jahat, ya, niat jahat. Tinamida, malas dan lamban. Udaca kukuca, gelisah sama khawatir, ya, ya, restless, ya, restlessness, ya, gelisah sama khawatir sama worry. Wicikica, keraguan-raguan, ya. Ini ada semua di dalam meditator. Jadi enggak juga misalnya saya nafsunya gede, bukan cuma itu aja halangannya, enggak, ngantuknya terus ngantuk, ya cuma itu aja, enggak. Semua paket komplit ada. Ya, tinggal waktunya aja kapan muncul. Nah, itu. Semua ada dominasinya. Dan sebenarnya secara prinsip dasarnya musuh dari niwarana adalah pancabala. Pancabala ini temannya meditator sesungguhnya. Ya, pancabala itu sada, wiriya, sati, samadhi, sama panya. Ya, ini yang harus diperkuat. Ya, tapi cara memperkuatnya nggak bisa satu-satu juga, nggak bisa spesifik juga. Pada saat Anda meditasi, saya harus perkuat sada, nggak bisa juga. Kalau begitu Anda nggak bisa medi, Anda nggak akan bisa fokus sama objek meditasi Anda. Jadi mikirin sada aja, mikirinnya gimana caranya. Makanya ini yang jarang kita bahas, biar itu alamiah saja, alamiah terbentuk sambil Anda bisa fokus di objek meditasi Anda. Kalau enggak, itu jadi masalah. Karena Bante pernah ngalamin itu. Waduh, sadanya kurang gimana nih? Nganduin sadanya. Waduh, panyanya kurang gimana nih? Jadi mikirin itunya, bukan mikirin objek meditasi. Ya, oke. Ya, di situ dalam variasi dalam meditasi. Ya, variasi dalam meditasi. Oke. Nah, di sini sebenarnya ini series, ya. Berseri sudah, Bante sudah menjelaskan sampai dengan Byapada. Ya, Kamacanda selesai, ya. Tina Byapada juga sudah selesai, dan ini adalah seri yang ke-13 dari rangkaian Dhamma Talk ini. Nah, maka Bante coba untuk angkat Tinamida itu sendiri. Ya. Oke, sebelum ini Bante akan kasih prolog, kasih pembukaan gitu untuk lebih paham lagi. Jadi dikatakan bahwa pikiran itu secara alami bercahaya, ya. Tetapi karena dicemari oleh tamu yang merupakan kekotoran batin, rintangan batin dianggap sebagai pencemar atau ketidakmurnian batin yang menghambat kecemerlangan pikiran, menyebabkan pikiran menjadi gelap dan tidak bermutu. Ya, pikiran itu sebenarnya bercahaya. Makanya kenapa ketika seorang meditator bisa fokus dengan baik di objek meditasinya, berarti saat itu pikirannya tidak dimasuki, tidak dipengaruhi oleh kekotoran batin. Makanya dia menghasilkan cahaya. Ya, jam pikiran akan bercahaya karena menghasilkan cahaya. Itu alamiahnya. Tetapi karena ada kekotoran batin, makanya jadi gelap. Makanya jadi butek istilahnya gitu. Ya, karena kekotoran batin. Dan kekotoran batin yang menyebabkan pikiran menjadi gelap dan tidak bermutu, yang menghambat kecemerlangan pikiran. Ya. Dirusak oleh rintangan batin, pikiran menjadi tidak lunak, tidak patuh,
tidak bersinar, rapuh, dan tidak mampu berkonsentrasi dengan baik dalam menghancurkan kekotoran batin, bagaikan emas yang dicemari oleh 5 pencemar, yaitu besi, tembaga, timah, timbal, dan perak. Ini Buddha katakan di dalam Samyutta Nikaya, ya, kelompok 5, sutta nomor 92. Ya. Mengapa penting untuk mengatasi 5 rintangan batin? Ya, mengapa penting? Karena ada 5 kekotoran batin yang mengganggu sehingga batin menjadi tidak lentur dan tidak patuh, tidak memiliki kejernihan dan keteguhan yang cemerlang, dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik pada kehancuran noda-noda. Apa 5 itu? Yang pertama, kenikmatan indrawi, kamacanda. Yang kedua, niat jahat atau biapada. Yang ketiga, kemalasan dan kelambanan tinamida. Yang keempat, kegelisahan dan penyesalan udaja kukuca. Dan kelima, keraguan-raguan wicikicca. Ya. Karena ini menghambat sehingga seseorang tidak dapat memiliki kejernihan dan keteguhan yang cemerlang dan tidak dapat berkonsentrasi. Tetapi jika batin terbebas dari 5 kekotoran ini, maka ia akan menjadi lentur dan patuh, akan memiliki kejernihan dan keteguhan yang cemerlang, dan akan berkonsentrasi dengan baik pada penghancuran noda-noda. Ini Buddha katakan dalam Anguttara Nikaya, kelompok 5. Karena ada 5 hal yang dibahas di sini. Ya, jadi keadaan apapun yang dapat dicapai oleh kemampuan mental yang lebih tinggi yang dituju oleh seseorang, ia akan memperoleh kemampuan perealisasian dengan mudah setiap kalinya jika kondisinya terpenuhi. Maksudnya apa? Apa yang terpenuhi dan apa yang dicapai? Yang terpenuhi adalah ketika pikiran terbebas dari 5 kekotoran batin ini. Apa yang dicapai? Yang dicapai adalah bisa berkonsentrasi dan bisa menghancurkan noda-noda, dan karena pikirannya lentur, patuh, memiliki kejernihan, teguh, dan cemerlang. Maksudnya ke sana. Jadi seseorang bisa melakukan apa saja, mau mencapai tingkatan yang tertinggi pun bisa, asal terbebas dari kamacanda, dari pancanewarana ini. Ya, di situ yang harus, makanya terus yoniso manasikara, bangun yoniso manasikara Anda di sini. Ya, cari solusinya untuk mengatasi ini semua lagi. Salah satu solusi yang simpelnya back to your breath. Simple itu. Kembali ke napas. Berusaha lagi, coba lagi, kembali ke napas. Itu teknik yang simpelnya. Ya, solusi yang simple untuk mengatasi ini semua sebenarnya. Balik lagi ke napas, balik lagi ke objek meditasi, lagi. Nanti lambat laun Anda akan semakin mahir variasinya. Ya. Jadi ini syarat yang diperlukan. Lalu di sutta yang lain, ya, juga dikatakan bahwa ada 5 rintangan dan hambatan yang menguasai batin sehingga melemahkan kemampuan batin untuk pencapaian pengetahuan mendalam. Apa itu? Ya, kenikmatan indrawi, ya.
lalu niat jahat, biapada, kemalasan dan kelambanan, tinamida, kegelisahan dan penyesalan, udaca kukuca, dan keraguan-raguan, wicikica. Ya, sekali lagi ini dijelaskan. Buddha memperjelas lagi di sutta yang lain. Ya, berarti mungkin suttanya Buddha membabarkan di tempat lain. Ya, dan tapi dengan topik yang sama Buddha membabarkan ini. Tanpa mengatasi 5 ini, tidak mungkin bagi seseorang biku yang pengetahuan mendalamnya lemah dan tidak berdaya akan mengetahui kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikan untuk orang lain, dan kebaikan untuk keduanya. Juga tidak akan mampu merealisasi pencapaian istimewa yang luar biasa, pengetahuan dan pandangan yang memungkinkan pencapaian kesucian. Tetapi jika seseorang biku telah mengatasi 5 rintangan dan hambatan ini yang menguasai batin sehingga melemahkan kemampuan batin untuk pencapaian pengetahuan mendalam, dia dapat mengetahui kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikan untuk orang lain, dan kebaikan untuk keduanya. Dan dia akan mampu untuk merealisasi pencapaian istimewa yang luar biasa, pengetahuan dan pandangan yang memungkinkan pencapaian kesucian. Nah, jadi di sini ya mau dibilang istilah gampangnya ya, ada harga ada barang gitu. Kalau mencapai tingkatan kesucian yang lebih tinggi ya ada syaratnya, ya kan? Ya inilah salah satu syaratnya. Nah, oke, selagi Anda di sini sebisa mungkin buat potensi itu, sebisa mungkin. Kalau udah nggak retret, jangan harap deh ya. Bante sih bilang, sebisa mungkin Anda bangun potensi itu di sini lagi terus gitu. Ya yang yogi, yang volunteer pun coba create untuk mengatasi ini gitu. Bikin potensi dulu, lagi. Setidaknya selagi kondisinya ya terkondisikan dengan baik ya, terkondisikan dengan baik. Karena ini syaratnya mutlak, terbebas dari ini. Oke. Ketika batin dikuasai oleh salah satu dari 5 rintangan ini, dikatakan batin tidak terkonsentrasi, lemah, dan tidak memiliki kekuatan untuk menembus kebenaran hakiki dari materi dan batin atau 5 agregat, sehingga ketika batin terbebas dari 5 rintangan tersebut, batin terkonsentrasi. Ya, Anda bisa bayangkan ketika batin dikuasai salah satu aja, kita tidak bisa terkonsentrasi sehingga jadi lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk menembus kebenaran hakiki dari 5 dari nama dan rupa. Ya, ketika batin terbebas, ya batin terkonsentrasi dapat mengetahui dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Satu aja terbebani, apalagi 5 gitu kan. Rata-rata paket komplit gitu kan. Nah, ini makanya kita harus fight-nya di situ. Ya enggak? Kalau enggak, kapan nyampe-nya gitu kan. Kapan ininya, ya Anda paling cuma bisa ya cuma berharap doang, dan nibbana sa pacayohotu, cuma berharap tuh. Ya kan? Tapi ya ntar udah itu ntar dikotorin lagi nih ya, gimana bersihin, ngejagainnya. Nah itu, makanya di sini pola ini yang harus setidaknya tahu begini, mulai kikis, mulai tidak dikondisikan, pokoknya mulai tidak dikondisikan saja. Saat ini yang paling penting ya, kita belajar untuk saat ini dulu. Bante sih bilang, karena kebiasaan kita rata-rata pasti ngarahnya ke sana.
Nah, kita bentuk kebiasaan saat ini. Mau apa ya, bagus nggak bagus ya sudah, saat ini saja kita bentuk supaya saat ini jadi kuat. Ketika sudah kuat, kita punya modal untuk ngebersihin yang masa lalu sama ngebersihin yang masa akan datang. Terus lagi bentuk kebiasaan baru. Nah, dengan mengatasi 5 rintangan ini, kita dapat mencapai tujuan utama dari setiap umat Buddha, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Ya, dengan mengatasi 5 rintangan, mencapai pemurnian batin dan pemurnian pandangan. Ya, ini syaratnya. Makanya ya, kita harus mengerti itu. Kalau Anda udah paham, mulai kerjakan sebisa mungkin. Lagi mengarah ke sana. Yakin Bante kalau kita konsisten, pasti akan kebuka jalan ke sana. Secara alamiah kok. Karena kita mengkondisikan ke sana. Ya kan? Ya, kayak Anda sedikit banyak sudah mengarah ke sana karena Anda mau bermeditasi. Ya, mengarah untuk peningkatan spiritual. Tidak mungkin misalnya tanpa melalui tahapan-tahapan proses spiritual, ya Anda mau meningkatkan spiritual Anda mau mencapai tingkatan spiritual yang tertinggi, enggak mungkin. Ya kan, nah, prosesnya adalah ini, tahapannya adalah apa yang Anda lakukan. Nah, ini secara tahapannya. Nah, dari tahapannya itu ada muatan-muatan lagi yang harus Anda persiapkan. Nah, inilah salah satu muatannya. Muatan-muatan yang harus Anda persiapkan untuk mendukung kemajuan spiritual Anda. Bukan cuma prosesnya saja sekali lagi. Ya enggak? Tapi muatannya pun harus kita persiapkan. Artinya isinya. Isi dari proses itulah yang juga harus kita persiapkan. Kalau Anda perhatikan Owada Bante, inilah inner power yang harus kita bangun. Kekuatan di dalam kita itulah yang harus kita bangun. Apa kekuatan yang harus kita bangun? Kualitas kebajikan. Kualitas kebajikan yang ada di dalam kebaikan itu sendiri. Yang kita bangun, yang kita bentuk inner power. Apa salah satu inner powernya? Pancabala, itulah inner powernya. Karena Pancabala termasuk dari 37 Bodhipakkhya Dhamma. 37 faktor-faktor pencerahan. Nah, itu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu semua bisa dibentuk ketika Anda melakukan kebaikan. Pancabala itu bagian dari cetasika. Betul enggak? Yang belajar Abhidhamma, ya kan, sada, wirya, sati, samadhi, panya itu cetasika semua. Ya enggak? Dan itu akan terakumulasi ketika Anda melakukan kebaikan. Kebaikan Anda berbuat baik, berapa cita dan cetasikanya? Yo. Yang belajar Abhidhamma 34. Belum sampai kali ya. Dengan nyana yang nyana sampayuta dengan piti itu 34 ceta dan cetasikanya. Nah, Bante bahasa Abhidhamma nih. Ayo. Ya kan di situ cita dan cetasikanya 34. Ya, cita 1 cetasikanya 33. Ya kan? Pancabala di salah satu dari cetasika itu. Ya kan? Gitu. Ada sanya, persepsi, itu juga termasuk cetasika kalau dilihat dari komposisi cita dan cetasika. Tapi kalau dilihat dari pancakanda, ya nama,
ada winyana, ya kan, ada sanya, wedana, sangkara. Ya, sanya dan wedana ini berdiri sendiri. Dan sangkara lebihnya, gitu kan. Jadi di sini ada winyana, sanya, wedana, 3. Berarti kan 30-nya sangkara. Nah, kalau dari faktor pancakanda, sada, wirya, sati, pancabala itu termasuk dalam kondisi kategori sangkara. Tuh, berarti bahas dua sisi nih. Ya kan, sangkara masuk di dalam sangkara itu bentuk-bentuk pikiran. Ya, tapi kalau dari sisi cita dan cetasika, mereka masuk dalam cetasika. Gitu. Nah, ini semua berpengaruh. Nah, nanti kenapa Bante bahas ini? Kita akan masuk ke pembahasan ini. Tinamida itu akan mempengaruhi apa? Ya, pemahaman ini gitu. Ya udah, simple aja ya, terima aja ya, kira-kira nanti Anda kan juga akan bisa paham. Nah, ini yang Bante bahas ini adalah nanti adalah muatan dalam vipassana. Vipassana kita akan pakai istilah itu. Ya makanya vipassananya nggak asal-asal. Muatan abhidhamma akan kita pakai sekali lagi. Ya, hanya basic saja secara ini buat buat bridging Anda untuk pengantar bahwa arahnya ke sana. Jadi inner power inilah yang kita bangun dalam perbuatan baik. Isinya, bukan the whole prosesnya yang harus Anda perhatikan. Rata-rata umat hanya mengarahnya ke whole prosesnya saja, berbuat baiknya saja. Tapi isinya mereka nggak peduli. Kadang ada berbuat baiknya ikut-ikutan, kadang berbuat baiknya terpaksa, kadang berbuat baiknya ogah-ogahan. Itu kan bagian muatan dari perbuatan baik itu sendiri, yang mana kalau kita melakukan itu dengan potensi yang kita bangun, apapun potensinya, itu akan jadi potensi karma kita. Masalahnya di situ. Anda berbuat baik ogah-ogahan, Anda akan membentuk karma baik dengan kualitas ogah-ogahan. Anda berbuat baik terpaksa, Anda akan membentuk karma baik karena keterpaksaan itu. Anda berbuat baik nggak happy, Anda akan membentuk potensi karma baik dengan potensi tidak happy. Dan ini akan berbuah pada waktunya. Yang mana itu akan menyulitkan kita kalau kita pas meninggal berbuah karma baiknya, berbuat baiknya ogah-ogahan. Udah dua hetuka pasti dah tuh. Ya, karena berbuat baiknya inferior, ya enggak? Banyak yang nggak sadar ini. Nah itu, makanya antusias, berbuat baiklah yang baik. Maksudnya ke sana. Berbuat baik berdana saja, enggak. Meditasi juga itu perbuatan baik, lo punya potensi karma juga lo masing-masing lo. Jaga sila juga. Itu juga perbuatan baik. Ya, penting nggak nakut-nakutin ya, nggak. Anda harus sadari ini loh, potensinya sendiri masing-masing ada. Ya, makanya jaga kondisi ini dengan baik. Itulah makanya sulitnya samsara. Sulitnya samsara. Kita mau ngarepnya dapatnya yang bagus-bagus saja kan? Tapi ternyata kita bikin potensinya jelek-jelek. Gimana mau dapat yang bagus gitu kan? Betul enggak? Ya, berarti kan ibaratnya bagaikan pungguk merindukan bulan, enggak akan nyampe-nyampe. Nah, tapi enggak masalah, ya sudah. Mulai sekarang, mulai saat ini bentuk lagi perbaiki cara berbuat baik kita. Perbaiki ya, potensi itu ya sudah ada, ya sudah. Nggak bisa apa-apa, sudah ada potensinya, tapi saat ini perbaiki. Saat ini perbaiki sebisa mungkin. Lagi. Kenali
identifikasi, lalu bertekad untuk berubah, lakukan. Terus lagi. Gak apa-apa. Kita mungkin terbiasa bikin kebajikan, mungkin dari ratusan miliar, ya oke lah 1 miliar potensi baik, gak apa-apa deh. Kayaknya ada potensinya baik. Nah, terus tambah lagi. Robah lagi, bentuk lagi. Inilah maknanya Buddha katakan, lakukan perbuatan baik walaupun kecil tapi sering supaya itu memperkuat. Itu maksudnya. Berbuat baiklah yang baik. Jadi makin jelas ya kalau Bante bilang berbuat baiklah yang baik. Makin jelas ya. Maksudnya ke sana. Jadi kita bangun isinya, kontennya, muatannya, bukan prosesnya. Makanya di situ ada dalam Abhidhamma ada perbuatan baik Dvihetuka, ada Tihetuka, ya kan? Dvihetuka juga ada yang Omaka, ada yang Ukata, Tihetuka juga ada yang Omaka, ada yang Ukata. Itu maksudnya ke sana. Gitu. Nah, tahapannya malah lebih ribet lagi. Sebelum berbuat baiknya, Tihetukanya ukata tinggi. Pada saat berbuat baiknya, Tihetukanya omaka. Kita rada segen berbuat baiknya. Atau kenapa jadi segennya? Karena malu. Bisa aja kan. Ya Bante sering ngeliat orang gemeteran dana ke Bante. Kan nggak tenang karena saking ininya kali ya. Grogi gitu. Nggak tenang kan. Ya kan? Lalu setelah berbuat baiknya happy. Tapi ukata, omaka, ukata. Jadi 3 pola terbentuk perbuatan baik ini. Nah, kalau ini diambil sebagai objek kematian, yang komposisi ukata, omaka, ukata, ini akan menjadi apa patisandinya? Dvihetuka. Walaupun dia tihetuka. Karena enggak ukata 3-3-nya. Ada yang inferiornya. Ngeri kalau udah ngebahas inian, pusing. Ya kan kalau ngerti makanya. Kayaknya cepat-cepat jadi arahat deh. Iya. Bener. Kalau kita setelah belajar ini, aduh kebajikan selama ini kemana aja ini, modalnya apa ini, apa yang diharapkan kalau seperti ini gitu. Makanya berjuang sekarang selagi Anda bisa. Makanya samsara itu tidak ada yang bisa diharapkan. Ya, luar biasa. Kira-kira seperti dia, yang aman sotapana, aman. Titik aman pertama. Coba nanti setelah Bante ini, ya mungkin setelah retret deh, jangan pas retret nanti pusing Anda mikirin itu. Setelah retret Anda renungin apa yang Bante omongkan ini. Ya, perbuatan baiknya ternyata begini. Kita terjebak dalam samsara itu sendiri. Oke, ya itu sekilas saja dari Bante ya, supaya Anda bisa dapat gambaran menyeluruh ya. Kenapa perlu perbuatan baik yang baik itu sendiri? Perlu kualitas kebajikan itu sendiri. Oke, nah Bante akan masuk ke pembahasan dinamida. Oke, sorry.
tinamida, kemalasan dan kelambanan. Nah, diumpamakan sebagai perumpamaan ini ada di dalam Samyutta Nikaya. Jika ada sebuah pot berisi air, tertutup lumut dan tanaman air, lalu seorang dengan penglihatan yang normal melihat ke dalamnya, tidak dapat secara tepat mengenali dan melihat gambaran wajahnya sendiri. Ya, artinya buta airnya gitu ya. Dia nggak bisa ngelihat pantulan wajah dia sendiri karena penuh lumut dan tanaman air. Nggak jelas. Gitu. Nah, sama halnya ketika batin dikuasai oleh tinamida, dia tidak dapat melihat dengan benar cara untuk keluar dari kemalasan dan kelambanan yang telah muncul. Ya, lalu ia pun tidak dapat mengerti dan melihat dengan benar kesejahteraan dirinya sendiri atau kesejahteraan orang lain atau keduanya. Dan juga teks-teks yang dihafalkan sejak lama tidak muncul dalam batinnya, apalagi yang belum dihafal. Pengaruhnya ke sana. Nah, penjelasan yang lebih ininya. Jadi perumpamannya seperti itu, tinamida. Oke, nah di sini dalam Abhidhamma ya, tinamida sering disebut sebagai satu paket hambatan batin, niwarana. Namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda jenis. Jika diibaratkan, tina itu penyakitnya pikiran, cita. Mida penyakitnya faktor mental, cetasika. Nah, jadi menyerang dua hal yang berbeda. Ya, cetasika itu ya faktor mental itu wedana, sanya dan sangkara yang tadi Bante bahas, pancakanda itu sendiri. Ya, nama dan rupa. Namanya, bagian namanya, mida itu menyerang wedana, sanya dan sangkara atau cetasika. Tina dia menyerang winyana atau pikiran atau cita. Jadi nggak bisa dua-duanya dan dipengaruhinya masing-masing gitu. Dan ciri dari tina atau kekakuan mental, kurangnya semangat atau ketidakmampuan untuk berusaha. Ya, pikirannya udah lemot, anusaha lakana dikatakan. Lalu fungsinya menghilangkan energi atau semangat, wirya, winodana, rasa. Anda udah cukup makan, cukup tidur, masih aja ngantuk. Itu ciri-ciri si tina ada. Ya, itu salah satunya. Badan sehat-sehat, ya, giran nggak meditasi seger. Giran masuk Dhamma Hall 5 menit, blek langsung. Padahal baru istirahat ya, jam istirahat gitu. Ya, itu si tina itu dihajar sama si tina. Ya kan udah enak, udah cukup makan kan, udah cukup istirahat ya masih berseri gitu kan. Nah, jadi dia menghilangkan energi atau semangat. Ya, pacupatananya atau manifestasinya kemerosotan atau keterpurukan kondisi mental. Samsidana pacupatana. Pada tanahnya sebab terdekatnya adalah ayuniso manasikara. Perhatian yang tidak bijaksana terhadap rasa bosan, kemalasan, kelesuan dan sejenisnya. Ini nggak ada di slide. Ini Bante ada catatan yang lain. Ya, seperti itu. Nah,
Mida atau kelesuan atau rasa kantuk, ya terjemahannya kelesuan. Nah, cirinya ketidakmampuan atau ketidaklayakan dalam berfungsi cetasikanya. Jadi sada, wiriya, sati sama samadhi sama panyanya ini nggak bekerja. Padahal mereka punya kapasitas di sini untuk bergerak, tapi nggak bergerak, dipengaruhi oleh si mida, gitu. Ya kan? Menyelimuti, fungsinya menyelimuti atau menutupi kesadaran, onahana rasa, manifestasinya atau pacupatannya kelesuan, linata pacupatana atau muncul dalam bentuk terkantuk-kantuk dan tidur. Pacalayika nida pacupatana, pada tanahnya sebab terdekatnya, perhatian yang tidak bijaksana atau ayoniso manasikara terhadap rasa bosan, kemalasan, kelesuan dan sejenisnya. Sebenarnya mental kita ini ada powernya. Ya, dia bisa aktif, dia bisa bergerak. Makanya ada kaya winyati, ya kan, cita winyati, cita kaya winyati, cita winyati, kaya pagunyata, cita pagunyata. Itu semua adalah energi mental yang aktif sebenarnya. Gitu. Kayak kalau Anda balik lagi belajar Abhidhamma kan ngerti, ini yang termasuk dalam Sobana Sadarana 19. Beautiful mind. Kategorinya itu hanya ada di dalam kusala. Ketika kusala tercipta, itu akan muncul dalam cetasikanya gitu. Nah, ini yang mengaktifkan cetasika itu sendiri sebenarnya. Gitu, sehingga ketika Anda bisa konsentrasi dengan baik, kualitas-kualitas mental yang baik itu muncul, maka pikiran Anda jadi segar. Itu salah satu faktornya. Gitu. Jadi bukan makin konsen, makin rileks, makin ngantuk gitu. Berarti ada yang kurang maksimal nih kualitas konsentrasinya di sana. Kalau Anda makin konsen, ya Anda akan makin segar karena ada banyak energi positif yang dihasilkan oleh konsentrasi itu yang membuat pikirannya lebih aktif. Ya, di situ faktor-faktor itu akan terbentuk secara alamiah. Nah, meskipun selalu muncul bersamaan, mereka menyerang aspek yang berbeda dari kesadaran kita. Sepasang ini, tina dan mida, yaitu kelesuan dan kemalasan, atau yang diterjemahkan sebagai sloth and torpor, ya, mereka selalu muncul bersama-sama. Kita menyebutnya sebagai rasa kantuk. Ketika Anda merasa mengantuk atau ketika pikiran Anda tidak waspada, maka sudah pasti kelesuan dan kemalasan telah masuk ke dalam pikiran Anda. Tina atau kelesuan adalah kelambanan atau kekusaman pikiran. Pikiran di sini berarti cita. Nanti akan terus ulang supaya Anda bisa lebih dapat pemahaman ini ya. Ciri khasnya adalah kurangnya daya dorong. Ya, ketika ada si tina ini, kurangnya daya dorong. Fungsinya adalah membuang energi. Manifestasinya adalah tenggelamnya pikiran. Penyebab terdekatnya adalah perhatian yang tidak bijaksana terhadap kebosanan, rasa kantuk, dan sebagainya. Ini adalah kelambanan dari cita. Nah, tina menyerang pikiran atau cita. Nah, ibaratnya seperti mentega yang membeku atau kaku. Diibaratkan ya, efeknya pikiran menjadi tumpul dan tidak mau bekerja. Hasil akhirnya kehilangan semangat juang atau wirya. Ya, hilang gitu. Nah, mida ini adalah kondisi tidak sehat dari faktor-faktor mental. Dibilang kemalasan. Berarti kelambanan dari cetasika. Ya, kelambanan dari citasika. Tina berhubungan dengan cita, sedangkan mida berhubungan dengan cetasika. Karena cita dan cetasika selalu muncul bersamaan,
tina dan mida juga selalu muncul bersamaan. Mereka tidak pernah terpisahkan. Namun tina dan mida adalah dua faktor mental yang berbeda. Ketika ada tina dan mida, Anda tidak ingin melakukan apapun. Pikiran Anda tidak waspada. Ciri khasnya dikatakan sebagai kekakuan. Ya, unwieldiness. Fungsinya adalah menyelimuti atau menekan. Manifestasinya adalah kelesuan atau terkantuk-kantuk dan mengantuk. Penyebab terdekatnya sama dengan kelesuan itu sendiri. Nah, mida menyerang cetasika seperti madu yang lengket pada sendok. Ya, mental menjadi berat, mengantuk dan berkabut, kehilangan kelenturan untuk berfungsi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, mengapa tina mida muncul? Ya, karena ayuniso manasikara. Berdasarkan ininya ada beberapa hal yang menyebabkan ini muncul. Ya, rasa tidak puas atau bosan terhadap objek meditasi atau pekerjaan. Muncul apa lagi nih ya? Kapan sampainya ini ya? Mau berapa lama pegangnya gitu. Nah, itu udah mulai bosan udah kalau ada question mark begitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Sampai kapan dinapas terus gitu. Udah mulai bosan. Nah, itu. Rasa tidak puas atau bosan terhadap objek meditasi atau pekerjaan. Nah, berikutnya kemalasan tubuh. Ya, maunya tidur-tiduran, maunya malas-malasan gitu. Ya, lalu menguap atau rasa kantuk fisik itu juga pengaruh. Kadang badan ini capek. Nah, badan akan memberikan sinyal ke pikiran. Ya. Ya, lalu rasa kantuk yang muncul setelah makan kenyang. Itu juga bisa pengaruh. Nah, kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan tina mida. Nah, jika kita terus memanjakan rasa bosan atau kantuk tersebut, memberi perhatian berlebihan, maka tina mida akan menguat dan menguasai pikiran. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, cara mengatasinya, dalam komentar ada cara utama mematahkan tina mida, yaitu dengan membangkitkan wirya atau semangat atau energi melalui 3 tahap. Yang pertama, memaksakan diri untuk mulai bertindak. Ya, tidak peduli seberapa malasnya kita. Mulai aja dulu. Biasanya begitu mulai, ya akan berbeda nantinya. Biasanya langkah awal yang sulit. Biasanya itu. Begitu udah lewat, ya bisa juga gitu kan. Gitu ya. Lalu menyingkirkan rasa malas yang sedang menyerang usaha pengerahan. Nah, begitu tahu nih, kita harus bertahan. Bertahan, jangan dibiarin, terus sadari kondisi itu. Menyingkirkan rasa malas yang sedang menyerang dengan berbagai cara pokoknya. Ya, lalu usaha kegigihan, terus maju melampaui hambatan hingga tuntas. Ya, Anda coba lagi atasin rasa kantuknya, coba lagi sampai betul-betul Anda bisa lewati masa itu. Ya, kalau pengalaman Bante paling cuma 5 menit sebenarnya perjuangan untuk ngatasin rasa ngantuk itu. Tapi memang berat banget. Iya, udah di badan udah begini. Ya. Disegerin begini, dia begini lagi, set ya, terus diperang gitu. Tapi ada masanya begitu udah rasanya badannya panas, begitu panas langsung nyebar semua dari bawah ke atas, panas seger langsung hilang ngantuk Anda. Nah, ini masa-masa krusial itu yang harus Anda berjuang. Wah, seru sih memang perjuangannya.
Antara mau jatuh, mau tegak, mau jatuh, mau tegak. Nah itu. Nah, Anda harus coba rasain sensasi ini gitu ya, sehingga lawan, sehingga akhirnya Anda bisa. Tapi ya mungkin pengalaman pertama berhasil, berikutnya belum tentu berhasil juga nih ya. Ya biasanya ya bablas juga bisa. Oke. Nah, tapi di situ ada usaha setidaknya. Oke. Nah, Tina dan Mida selalu muncul secara bersamaan dan berlawanan dengan energi. Ketika Anda memiliki energi, kelesuan dan kemalasan tidak dapat masuk ke dalam pikiran Anda. Jika Anda bersemangat, Anda tidak akan merasa ngantuk. Nah, itu kata kuncinya, semangat. Nah, makanya selain berusaha memunculkan semangat langsung, Anda bisa cari cara yang bisa membangkitkan semangat Anda. Ya, dengan berbagai cara, dengan perenungan dhamma yang cocok, atau perenungan dhamma yang menggugah, atau bagaimana. Nah, Anda bisa lakukan itu. Supaya semangat itu muncul. Api itu tetap terjaga. Gitu ya. Ini yang harusnya Anda bangun, dan masing-masing orang akan punya pemahaman berbeda, punya kecenderungan berbeda. Cocoknya yang mana? Silakan. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu Tina diidentifikasi sebagai penyakit kesadaran. Cita gelanya. Mida sebagai penyakit faktor-faktor mental, kayak gelanya. Sebagai pasangan, keduanya merupakan salah satu dari 5 faktor yang dapat diatasi dengan witaka. Ya, witaka. Nah, Tina berarti kelambanan pikiran dan tubuh. Mida berarti kantuk atau ketumpulan pikiran dan tubuh. Kedua faktor ini muncul secara bersamaan, keduanya merampas semangat dan vitalitas seseorang, serta menimbulkan rasa malas yang terlihat pada orang yang hendak tertidur atau orang yang terkantuk-kantuk saat mendengarkan khotbah atau ceramah. Ya. Namun tidak semua rasa kantuk adalah tina mida. Terkadang karena kerja berlebihan dan kelelahan fisik, seseorang menjadi mengantuk. Bahkan seorang arahat pun bisa merasa mengantuk ya kalau dia sudah capek fisiknya. Ya. Nah, sama seperti tanaman yang layu dan mengkerut di bawah panas matahari yang terik, dan perlu dicatat bahwa hanya kelambanan dan ketumpulan cita atau kesadaran serta cetasika atau faktor mental yang dalam berbagai aktivitas yang digambarkan sebagai tina dan mida. Saat ini mereka yang malas dan enggan bekerja dikatakan berada di bawah pengaruh tina mida. Ya, makanya udah cukup makan, cukup tidur, cukup istirahat, masih nggak mau bergerak juga. Itu tina midanya menyerang Anda. Kalau memang udah capek, fisiknya lelah, ya berarti memang perlu istirahat karena lelah. Kira-kira gitu. Itu bukan tina dan mida. Oke. Ya, jadi membedakan antara kantuk fisik yang wajar dengan tina mida adalah keterampilan penting dalam meditasi agar kita tidak terjebak dalam rasa bersalah atau justru memanjakan kemalasan. Ya, sumber rasa kantuk alami itu muncul karena kondisi biologis, misalnya setelah bekerja lembur, kurang tidur di malam hari, atau tubuh sedang sakit. Ini adalah sinyal bahwa saraf dan otot membutuhkan pemulihan. Ya, bahkan seorang arahat, seseorang yang sudah tercerahkan tetap bisa mengalaminya karena tubuh fisik mereka tetap tunduk pada hukum alam. Sekali lagi, ya, tina mida sering muncul justru saat tubuh sebenarnya cukup istirahat. Ia muncul dari keengganan batin untuk menghadapi objek meditasi.
Ini adalah bentuk halus dari perlawanan pikiran terhadap disiplin mental. Ya, nggak maju-maju nih meditasinya, ngeliat napas lagi. Ini yang akhirnya bosan jadinya karena nggak ada apa-apanya, gini, kira-kira gitu ya. Itu lagi. Oke. Ya, ketika tubuh menjadi letih, ya mereka menjadi lelah. Maka kelelahan dari tubuh jasmani menyebabkan pikiran merosot ke dalam bawangga atau arus kelangsungan hidup. Nah, ini adalah proses yang menyerupai tidur. Ini adalah serangkaian kesadaran yang mirip dengan tidur ya. Ya, oke. Secara ini lagi, rasa kantuk alami juga mungkin saja. Pikiran mungkin masih jernih, namun kelopak mata terasa berat dan kepala terkulai karena kelelahan fisik. Fokus bisa tetap ada, namun tenaga untuk menopangnya habis. Ya, kita mau fokus tapi berat sekali, fisiknya udah capek. Nah, itu karena fisiknya lelah. Berarti memang harus tidur. Ditandai dengan kekakuan dan kegelapan, pikiran seperti berkabut, tumpul dan tidak punya daya cengkram terhadap objek seperti napas. Ada unsur atau rasa malas yang membuat kita enggan berusaha atau merasa meditasi itu membosankan kalau untuk tinamida gitu ya. Ya, kantuk fisik itu dianalogikan seperti lampu yang redup karena baterainya habis. Tapi kalau tinamida seperti lampu dengan baterai penuh, tetapi bohlamnya tertutup lumpur tebal, ya, sehingga cahayanya tidak bisa menembus keluar. Ya, jadi poinnya di sini, jika Anda ngantuk karena kurang tidur, itu ada urusan medis atau biologis fisik Anda. Tapi jika Anda baru saja bangun tidur, tetapi merasa malas dan tumpul saat duduk bermeditasi, kemungkinan besar itu adalah tinamida. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara rasa ngantuk fisik sama batin itu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan awal tentang tinamida ya. Ya, ini waktunya juga sudah cukup lah ya. Jam berapa? Jam 9 ya. 9 kurang ya, jadi hampir 1 jaman juga ya, 1 jam lebih ya. Rasanya segini dulu penjelasan Bante tentang tinamida. Nanti akan Bante lanjut di sesi berikutnya karena pembahasannya masih banyak, pembahasan tentang tinamida ini sendiri ya. Jadi minimal Anda bisa tahu bahwa rasa ngantuk karena lelah fisik sama lelah mental Anda, kira-kira seperti itu ya. Kalau Anda baru istirahat cukup, makan cukup, nah lalu ngantuk, yaitu sitina dan mida. Ya. Tapi kalau Anda udah capek, udah capek, lelah gitu, mau meditasi tapi badan nggak bisa, ya itu ngantuk karena fisik. Ya. Jadi itu yang harus Anda bisa bedakan. Ya, kalau tina dia akan menyerang pikiran Anda, mida dia akan menyerang cetasika Anda. Ya, tapi ini satu paket, dia saling mempengaruhi. Ya, jadi supaya lebih jelas penjelasan ini. Oke, demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, untuk tetap semangat, dan untuk bisa mengenali tinamida ini lebih jauh dan bisa mengatasinya dengan baik sehingga ya latihan Anda semakin bersemangat. Sadu, 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 sadu. sadu.